Halo keluarga Jakarta, kembali lagi di podcast Keluarga Jakarta yang kali ini akan dipandu oleh aku, Ayu, yang akan membahas topik yang gak kalah menarik nih sama podcast-podcast sebelumnya. Nah, keluarga Jakarta, penasaran gak sih sama tema kali ini? Langsung aja nih, gimana kalau narasumber kita yang akan memberitahu langsung tema kita kali ini? Di sini ada Dr. Inge Satyarianto. Halo dokter. Halo Kak Ayu, hari ini Kak Ayu kita hadir kembali untuk keluarga Jakarta. Kita mau bagikan sesuatu yang mungkin masih kaget-kaget. Karena hari ini yang mau kita bahas adalah untuk Gen Alpha dan Gen Z, milih pacaran atau mempersiapkan diri menuju kehidupan berkeluarga, dalam kurung mempersiapkan diri untuk menikah. Menikah, wah menarik banget ya dok ya topik kali ini. Terutama untuk Gen Z dan Gen Alpha mungkin ya. Tapi sebelumnya boleh perkenalan dulu kali dok, untuk dokter dan ada Adinda ya di sini ya. Oke Kak Ayu. Halo, saya Dr. Inge Satyarianto, founder dari Gerakan Perempuan Sadar Vagina Indonesia dan PSV Remaja. Hari ini saya ada di sini bersama dengan Kak Ayu dan bersama dengan Halo, kenalin nama aku Adinda Dipano Haryanto. Aku co-founder dari PSV Remaja. Oke, halo dokter, halo Adinda. Mungkin kita langsung bahas aja kali ya ke topik kita yang sangat menarik ini. mainkan. Oke, karena ini topiknya terkait Gen Alpha dan Gen Z, mungkin akan relate dengan Adinda kali ya. Aku akan mulai tanya ke Adinda dulu. Adinda, kira-kira dari topik ini nih, kira-kira kamu tuh lebih milih pacaran atau mulai mempersiapkan kehidupan berkeluarga sih? Aku sih udah pasti milih untuk belajar mempersiapkan diri untuk menikah nanti. Oke, udah semangat banget ya untuk mempersiapkan gitu. Tapi mungkin kalau aku ngomong kayak tadi, mungkin keluarga Jakarta atau mungkin malah Kak Ayu sendiri mungkin mikirnya kayak nikah muda gitu-gitu, terus aduh nih bocah pikirannya tua banget gitu-gitu ya gak sih? Enggak, karena emang perlu dipersiapkan gak sih gitu dari sedini mungkin. Nah, ini mungkin menurut dokter Inga seharusnya orang tua tuh mulai mengajarkan konsep pernikahan itu dari umur berapa sih ke anak? Konsep tentang menikah ini kan relasi antara laki-laki dan perempuan. Sekali lagi ya Kak Ayu, saya bold, menikah itu relasi antara laki-laki dan perempuan. Relasi laki-laki dan perempuan dalam konsep pernikahan ini harus mulai diajarkan, dikenalkan pada anak mulai anak berusia 2 tahun loh. 2 tahun ya Loh, dokter kan, ya? 2 tahun. 2 tahun, kenapa 2 tahun? Karena 2 tahun tuh anak-anak sudah bisa ngomong. Iya, Karena betul. 2 tahun tuh anak-anak tuh sudah mulai mengerti. Nonton TV dia udah ngerti. Ngelihat orang dia udah ngerti. Kenapa kita harus bagikan ke mulai anak 2 tahun? Karena kalau kita sebagai orang tua nggak terampil untuk bisa mengenalkan konsep pernikahan, relasi laki-laki dan perempuan yang ada di luar ini, Kak Ayu, yang di TV, yang tetangga-tetangga, itu kan relasi laki-laki dan perempuan itu adalah pacaran. Iya. Akhirnya yang diadopsi oleh anak-anak ini masuk ke alam bawah sadarnya mulai umur 2 tahun, relasi pacaran. Buktinya anak TK kan udah ngomong, duh di sekolah udah punya pacar ya. Pacaran. Nah, kan padahal jelas nggak ada satupun orang tua dalam hatinya kalau mau anaknya pacaran. Karena dalam agama pasti dosa. Betul. Emang dari basic agamanya juga emang nggak diperbolehkan. Nggak diperbolehkan, tapi masih gampang kan. 2 tahun, apa iya, ikuti terus makanya. Nah iya, terkait hal itu kenapa justru banyak orang tua tuh yang merasa nggak pantas ya untuk memberitahu konsep pernikahan ke anak di bawah umur. Mungkin dari Dinda gimana tanggapannya? Karena ini sih sebenarnya Dina juga paham sih kenapa banyak orang tua tuh yang ngerasa nggak nyaman, nggak pantas buat ngasih edukasi persiapan untuk menikah gitu ke anak-anak di bawah umur. Karena mereka tuh rata-rata takutnya apa? Takutnya nanti anaknya tuh malah kayak nikah dini gitu-gitu. Terus nanti takutnya anaknya malah terbebani sama pikiran-pikiran rumah tangga yang ruwet-ruwet. Terus takutnya nanti anaknya malah seks bebas. Terus nanti takut anaknya malah gak fokus sekolah. Padahal kalau misalnya gak dijelasin konsep menikah, terus nanti mereka malah pacaran, itu nanti anaknya malah bisa aja nikah muda. Nikahnya gara-gara apa? Kecelakaan gitu. Terus bisa aja nanti anaknya malah malah seks bebas. Terus nanti kalau pacaran lebih gak fokus sekolah gitu.
Iya benar. Jadi emang konsep itu tuh nyambung ke segala aspek yang lain ya gitu. Dan emang akan lebih banyak resikonya jika yang dikenalkan itu konsep pacaran daripada konsep menikah gitu. Iya. Mungkin kalau dari Dokter Inga ada yang mau ditambahin? Sebenarnya saya nambahin sedikit karena udah diborong sama Adinda. Adinda Udah udah lengkap ngeborong, ya? udah lengkap. Belum lagi saya tambahin Adinda, belum lagi kalau pacaran, siapa bilang pacaran nggak ada masalah? Pacaran justru banyak masalah, yang cemburu pacarnya, belum lagi pacarnya KDRT. KDRT kan bilang betul. apa namanya dia dikenakan konsep pernikahan, nanti kepikiran luutnya hidup pernikahan. Nah pacaran malah tambah masalah juga banyak. Selain itu Kak Ayu, di agama manapun itu jelas dikatakan bahwa menikah itu adalah menyempurnakan separuh ibadah. Betul. Kalau udah menikah separuh ibadah itu insya Allah udah sempurna. Masa untuk hal-hal yang merupakan ibadah itu nggak ada panduannya, nggak diajarkan. Kan ini kayaknya bagaimana ya? Nah, tapi memang saya nggak bisa menyalahkan. Kenapa masih banyak orang tua yang merasa iya sih saya tahu, tapi gimana ya caranya saya mau ngajarin anak-anak saya tentang konsep pernikahan. Makanya Mbak Ayu, Kak Ayu, hari ini Keluarga Jakarta, kerjaan-kerjaan yang lain ditaruh, handphone ditaruh, fokus dulu di podcast ini. Iya betul banget Dok. Karena emang topik kali ini tuh penting karena salah satu resiko yang akan diterima dari kurangnya persiapan kehidupan pernikahan itu adalah banyaknya kasus perceraian yang ada di Indonesia. Berdasarkan laporan statistik Indonesia tahun 2023, kasus perceraian di Indonesia itu bisa mencapai 516.000 kasus pada tahun 2022, yang jelas angka ini meningkat 15% dari tahun sebelumnya gitu. Banyaknya kasus perceraian ini menjadi angka perceraian tertinggi selama 6 tahun terakhir. Padahal kan dari pernikahan ini tuh diawali dengan cinta ya, dengan rasa cinta, dengan kasih sayang gitu. Tapi kenapa justru banyak kasus perceraian nih Dok? Kira-kira penyebabnya tuh apa? Baik. Gini Kak Ayu. Kak Ayu pasti familiar ya dengan kata-kata kalau udah cinta, udah mabuk kepayang. Yang jelek jadi bagus, yang bau jadi wangi. Itulah dia. Kalau misalnya ini ada Gen Z, kalau menurut saya bukan Gen Z ya, gen milenial. Sekarang pemerintah ini sebenarnya punya program, namanya program Genre. Genre itu mempersiapkan generasi muda ini untuk bisa hidup berkeluarga kelak. Nah ini kalau misalnya anak-anak ini nggak diedukasi, akhirnya dia saat memilih untuk menjadi pasangan hidup, dia hanya milih dari fisiknya saja. Cantik, enak diajak ngomong. Padahal orang itu kalau dia itu belum tinggal satu rumah Kak Ayu, dia hanya mengatakan sesuatu yang dia izinkan orang itu untuk tahu, yang bagus-bagusnya aja, dan itu nggak objektif, subjektif banget. Maka dari itu kami dari Perempuan Sadar Vagina itu kemarin tuh survei kecil-kecilan ya Dinda ya, kita mengadakan survei kecil-kecilan dari 100 pasutri yang menikah didahului pacaran karena cinta, ternyata 50% loh yang bercerai. Wah, iya. 100 pasutri yang menikah karena pacaran, cinta, itu 50% bercerai. Itu di luar pasutri yang terpaksa nggak bercerai karena aturan. Mungkin TNI, Polri, PNS itu kan memang selama masih berdinas kan nggak boleh boleh bercerai tapi kan ribet. Akhirnya terpaksa bertahan. Dan itu di luar orang yang yang mungkin poligami tapi bukan karena agama, karena nafsu. Oke, terus kita survei lagi, Kak Ayu, dari 100 pasutri yang mendapatkan pasangannya dengan cara mengikut sertakan orang ketiga, orang tuanya, atau saudaranya, pamannya, atau dijodohkan, itu yang bercerai, itu 15%. Lebih sedikit ya. Kalau yang tadi 50% plus yang terpaksa nggak bercerai karena tadi PNS, TNI, Polri. Ini 15%. 15% yang bercerai ini karena memang laki perempuan ini ada space terlalu jauh. Mungkin yang laki-lakinya pendidikannya tinggi, yang perempuannya pendidikannya rendah, yang laki-lakinya cakep, yang perempuannya jelek. Jadi ada space yang terlalu tinggi. Di sini bisa kita tarik benang merah. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang kurang dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga. Apa sesuatu itu? Sesuatu itu adalah tidak bisanya berpikir objektif.
Objektif dilihat dari apa aja ya? Kita berpikirnya mau lihat dari apa aja? Ada 10 dimensi. 10 dimensi ya gitu. Oke, kalau dari Adinda gimana nih ngelihat banyak fenomena usia di bawah umur tuh yang udah mulai pacaran gitu? Itu agak konyol sih. Agak konyol sih, kayak pacaran itu kan useless gitu ya. Apalagi anak-anak di bawah umur gitu kan. Kalau kayak gitu-gitu mendingan cerita ke orang tua aja gak sih? Kayak biar diarahin gitu sama orang tuanya. Dinda yakin pasti banyak orang tua tuh yang gak mau anaknya pacaran gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya si anak yang pacaran itu nerima apa ya, kayak nasihat dari orang tuanya buat gak pacaran, itu kan banyak yang apa kayak gak mau gitu ya, kayak apa sih kayak apa sih kudet banget kan pacaran sekarang udah normal ya, apa sih gitu-gitu ya kan ya. Benar. Nah, kalau misalnya Dinda sendiri sebenarnya juga kalau nerima nasihat atau arahan dari orang tua tuh kadang juga kesel sih. Banyak semua anak pernah kayak gitu gak sih? Betul. Tapi kita ikutin aja maunya apa? Maunya Tuhan. Kita patuh aja kepada orang tua. Jadi insya Allah nanti kita akan dikasih hidayah gitu. Maksud baiknya orang tua tuh apa sih? Jadi kita nurut aja. Oke, berarti emang harus nurut, harus terbuka sama orang tua gitu. Dan kembali lagi ke urusannya Tuhan ya. Kita sebagai manusia berikhtiar untuk memberikan dan mungkin mengimplementasikan pemahamannya ke remaja atau putra-putri kita nanti supaya bisa punya konsep pernikahan yang benar gitu ya. Oke, tadi mungkin udah disinggung sedikit juga sama Dokter Inge terkait 10 prinsip atau 10 dimensi pernikahan. Boleh dijelasin dulu mungkin dari Adinda mau di Mana? Oke. Yang pertama, dimensi pertama itu ada siap usia. Siap usia tuh maksudnya kalau mau menikah itu usianya harus tepat. Pada perempuan umur 21 tahun dan pada laki-laki umur 25 tahun. Yang kedua, siap fisik. Siap fisik tuh maksudnya jadi kayak entah si calon suami dan si calon istri itu tuh sama-sama fisiknya tuh mantep gitu. Maksudnya kayak gak sakit atau apa gitu. Jadi nanti kalau menghasilkan keturunan, insya Allah keturunannya nanti ya yang sehat gitu. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, bentar. Yang ketiga sehat itu yang penting apa ya Ninda? Gak stunting. Gak stunting. Yes. Stunting. Ya. Nah terus yang ketiga finansial. Yang ketiga siap finansial. Kalau misalnya mau menikah harus siap finansial. Karena kalau nikah terus finansialnya belum mantep kan agak kurang gitu. Makan kita gitu ya. Iya, agak kurang. Itu bukannya materi, kita juga realistis. Ya, just be realistic gitu aja. Nah, terus yang keempat, siap emosional. Siap emosional tuh supaya nanti kalau misalnya sudah menikah, itu kalau misalnya dihadapi sama masalah itu mereka nggak egois, nggak labil gitu. Jadi itu mengurangi terjadinya KDRT gitu. Kalau misalnya berantem nih, terus si suaminya nih masih egois, masih labil, itu kan ada kemungkinan besar nanti si suami melakukan kekerasan gitu ya kepada si istrinya. Itu kan nggak baik ya. Itu nanti si korbannya itu bisa frustasi, trauma, terus nanti bisa aja berujung ke bunuh diri. Nggak baik kan. Jadi siap emosional tuh penting banget. Nah, yang kelima apa dong? Siap moral. Ya, yang kelima siap moral. Siap moral itu maksudnya jadi entah si suami dan si istri tuh harus sama-sama tahu batasannya tuh gimana, batasannya ke lawan jenisnya tuh kalau sudah menikah gimana. Cara apa sih yang pantas dan gak pantas dilakukan setelah sudah menikah. Untuk dimensi ke-6 sampai 10-nya mungkin dokter bisa bantu. Boleh dokter. Boleh dibantu ya Dinanya. Baik. Yang keenam penting untuk perempuan maupun laki-laki. Gen alpha, Gen Z itu harus mempersiapkan dirinya secara sosial, siap sosial, agar kelak saat sudah menikah dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan suaminya. Dia bisa berkontribusi, membawa manfaat untuk dirinya, keluarganya, lingkungan. Dan itu harus dilatih kan mulai umur 2 tahun, 3 tahun, menyesuaikan diri, ngalah dan lain-lain. Dan nanti saat dia sudah masuk ke dunia pernikahan, sudah terbiasa dengan hal tersebut, masuk ke alam bawah sadarnya. Yang ketujuh, siap mental. Siap mental ini banyak ya, hari gini banyak orang ini nggak siap mental Kak Ayu. Banyak dia nggak bisa menyimbangkan antara ilusi dan kenyataan. Contohnya, banyak orang-orang rumah tangga, dia itu fokus sama salahnya suaminya, fokus sama kelebihan suami orang.
Dia ngeliat enak banget itu ya si istrinya itu ya, udah suaminya baik, lemah lembut, halus, kaya. Suaminya, padahal itu kan yang hanya dilihat di luar. Kenyataannya kan belum tentu seperti itu. Bisa jadi yang di luar di dalam rumah suami orang itu KDRT, kita kan nggak pernah tahu. Jadi siap mental itu ya, anak-anak itu disiapkan bahwa kenyataan tuh nggak sesuai dengan yang dia impikan, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Selanjutnya siap interpersonal. Jadi harus dipersiapkan, ini penting ini menarik nih, siap interpersonal. Kenapa? Nanti akan kita bahas. Jadi harus saling memahami, saling ngalah, saling diskusi. Yang jadi masalah banyak mulai kecil ini nggak diajarkan seperti ini, terutama laki-laki. Kalau kita perempuan, otak kita memang perempuan ini bisa untuk belajar untuk saling memahami. Bukan saling memahami itu bisa perempuan, tapi laki-laki susah. Maka dari itu gimana ya caranya laki-laki agar mempunyai siap interpersonal, mau nggak mau, suka nggak suka. Laki-laki ini mulai umur 2 tahun harus disiapkan menjadi suami yang kelak bisa mempunyai kesiapan interpersonal. Karena laki-laki kalau sudah berusia 25 tahun untuk bisa ngalah, susah. Jadi penting, worth it, bahwa memang 10 dimensi terutama yang siap interpersonal itu mulai umur 2 tahun. Diajari terutama anak laki-laki. Selanjutnya yang ke-9, siap keterampilan hidup. Dalam hidup nih, kan biasa kan, yang giliran kalau bocor, genting, siapa yang naik? Bapak. Galon, bapak. Kalau misalnya nyapu, ibu. Memasak, ibu. Walaupun hari gini itu sama-sama lah, semua sama. Tapi pada kenyataannya gak sedikit banyak keluarga-keluarga di mana yang nyapu ibu, yang masak ibu, yang naik genteng ibu, yang angkat galon ibu. Bapak ngapain? Bapak nonton TV dengan alasan, saya kan kepala rumah tangga, jangan suruh-suruh. Konsepnya udah salah. Konsep dari kecil mungkin orang tuanya nggak ngarahkan seperti itu, nggak ngajarin, nggak masuk ke alam bawah sadarnya. Lah, bagaimana caranya biar baik laki-laki maupun perempuan itu harus punya kesadaran alam bawah sadar? Ya mulai kecil diajarin. Kayak Adinda, walaupun ada mbaknya di rumah, tetap nyapu ngepel dari Minggu tetap harus. Masak tetap harus bisa. Tolong bikin ayah kakak-kakaknya. Nah, itu kan keterampilan hidup dia sebagai perempuan, sebagai istri kelak. Yang laki-laki, anak saya laki-laki, galon. Kalau misalnya ada apa-apa sama listrik, nyuci mobil. Walaupun ada orang yang kerja di rumah, tetap kita harus mengajarkan anak-anak kita keterampilan hidup di rumah tangga. Kan belum tentu kalau ada mbaknya, ada emas-emasnya di rumah. Dan yang terakhir, ini penting. Karena kemarin saya baru diveto sama Adinda. Apa? Siap intelektual. Siap intelektual itu adalah bahwa harus punya kesadaran sampai mati, siap untuk belajar, bertumbuh, menganalisa informasi, mencari solusi tanpa menciptakan masalah baru. Ini contoh ini. Saya, Kak Dinda ini kan mengenalkan konsep mempersiapkan pernikahan, nggak pacaran. Makanya dari itu, Kak Ayu, ini mohon maaf saya lompat. Ya. Adinda bisa bilang pacaran konyol banget. Itu nggak serta-merta. Karena sejak sudah kita masukkan, kalau sudah kita masukkan konsep hubungan relasi laki-laki dan perempuan itu penuh tanggung jawab dalam pernikahan, itu mereka memikirkan pacaran itu kan kayaknya nggak make sense. Selain agama nggak ini, pacaran itu 10 dimensi mereka udah punya nggak ya? Yang udah menikah aja belum tentu 10 dimensi, apalagi yang pacaran. Bukannya kita itu jadinya nggak tulus. Memang di dunia ada yang tulus. Di dunia itu nggak ada yang tulus, Kak. Kita masuk surga kalau kita mengerjakan perintah Tuhan. Tulus, enggak kan? Nah ya kan istilahnya kita bilang papa mama kita baik. Kenapa? Karena kalau pagi apa nih, ada apa ini? Samu, isi gope loh. Jangan baik banget. Iya, baik. Kakak-kakaknya baik. Kenapa ya? Karena kalau datang ngasih. Emang ya realistis seperti itu. Ada timbal balik ya. Ada imbal balik. Nah saya kembali lagi ke Adinda. Makanya Adinda tuh saya nanya, Bunda ini kan ke Adinda mengenalkan konsep pernikahan. Ya, tapi ke kakak-kakak kok enggak? Nah saya jawab, kita sebagai orang tua harus mengajari anak-anak kita itu harus gentle. Saya bilang, oh ya, dulu orang tuamu ini belum belajar, belum dapat hidayah, ilmunya belum segini.
Karena kami terus bertumbuh, kami melihat banyak sekali terjadi perselingkuhan-perselingkuhan. Banyak terjadi KDRT, banyak terjadi istrinya kerja, suaminya nganggur. Nah, oh iya, berarti ini ada yang salah. Apa yang salah? Kami belajar, kami menganalisa, kami mencari solusi. Nah, maka dari itu, Bunda selalu belajar, siap intelektual. Makanya sekarang Bunda udah punya konsepnya, Bunda ajarin kamu. Hari ini kita bagikan untuk keluarga Jakarta. Karena kalau keluarga-keluarga Jakarta ini semuanya mendorong, mengendorse, siap untuk nikah, mulai anak umur 2 tahun di bawah umur, insya Allah nanti beberapa tahun ke depan, keluarga Jakarta ini akan tahan, insya Allah anak-anak yang dihasilkan akan menjadi bonus demografi. Mempersiapkan bonus demografi untuk 2045 ya berarti ya. Indonesia Emas. Oke, berarti emang banyak banget ya yang perlu dipersiapkan untuk bisa mempersiapkan untuk menikah. Makanya kita perlu mempelajari ini atau dipelajarinnya itu dari masa kecil ya gitu. Jadi ditanamkan di alam bawah sadar kita gitu. Jadi untuk para Gen Z dan Gen Alpha perlu diingat ya itu 10 dimensi yang tadi dan mulai dipelajari. Nah, yang jadi masalah nih, Dok, gimana caranya kita bisa memberitahu ke para Gen Z dan Gen Alpha kalau orang tuanya tuh nggak punya kemampuan untuk memberikan edukasi terkait 10 dimensi tersebut. Kira-kira dari PSW atau PSW remaja ada strategi tertentu gitu mungkin? Jangankan orang tua yang mungkin bukan dokter atau bukan orang-orang yang bergerak memang di bidang seperti itulah, saya aja kan baru-baru ini aja sadar bahwa oh ya, konsep menikah tuh harus dimasukkan ke anak-anak sejak dini. Maka dari itu, untuk keluarga-keluarga yang lain, untuk orang tua yang mungkin merasa kesulitan untuk gimana ya caranya kita untuk mengenalkan konsep ini, pemerintah sebenarnya sudah punya instrumennya. Tinggal itu direvitalisasi. Apa itu instrumennya? Pemerintah punya posyandu. Di situ ada bina keluarga balita. Di situ ada bina keluarga remaja. Pemerintah juga ada di puskesmas, ada KKR. Pemerintah juga ada di sekolah-sekolah. Di sekarang kita ini punya kurikulum merdeka. Bagaimana caranya itu agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang berjiwa Pancasila. Kita bisa masuk ke situ. DPAPP DKI, Dinas Pendidikan bisa masuk ke situ menggandeng mitra. Mitranya PSW remaja siap untuk masuk ke situ dalam bentuk mengedukasi dari berbagai macam segmen usia, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Kita siap dari edukasi sampai kita bisa. Mungkin kalau Kak Ayu ini kan Gen Z ya. Gen Z ya. Kalau betul. saya ini kan Gen X. Dulu zaman saya Gen X itu ada namanya lomba simulasi P4. Pancasila tuh ada butir-butirnya. Pancasila tuh ada butir-butirnya dan kita tuh ada lomba simulasi. Jadi misalnya kalau ada orang ini nggak mau menghormati tetangganya yang beragama lain, nah itu nggak sesuai dengan sila keberapa, nah kayak gitu. Nah itu nanti bisa kita adakan, misalnya kita udah edukasi, nanti kita adakan simulasi 10 dimensi. Misalnya nanti soalnya ini ada dalam rumah tangga suaminya pengangguran sehingga istrinya harus kerja keras. Ini kira-kira yang salah yang mana dari dimensinya yang nggak ditepati. Nah itu kita dalam konsep itu nanti bisa dirumuskan bersama-sama. Oke, menarik ya Dok ya kalau misalnya bisa kita adain lomba atau dari terkait 10 dimensi tersebut. Betul. Gitu. Oke, wah ternyata waktu kita udah nggak banyak nih Dok gitu. Terima kasih banyak untuk Dokter Inga dan Adinda yang udah bersedia sharing-sharing di sini. Banyak banget insight yang kita dapat dari podcast kali ini. Mungkin sebelum berakhir, mungkin ada closing statement dari Dokter Inga atau Adinda? Dinda dulu. Boleh. Pesan dari Dinda. Apa ya? Pesan dari Dinda tuh yang tadi aja sih. Kalau misalnya kalian tuh dinasehatin atau diarahin sama orang tua terus ngerasa kayak apa sih kudet banget, kuno banget, gak mau gitu, ya udah nggak apa-apa, pasrah aja, ikutin maunya Tuhan, patuh aja dulu ke orang tua. Nanti lama-lama juga dikasih hidayah, nanti dikasih tahu niat baiknya orang tua tuh apa. Gitu aja sih mungkin. Oke, terima kasih Dinda. Untuk Dokter Inga boleh closing statementnya? Saya Dr. Inga Satiwaryanto, founder PSW Remaja dan Perempuan Sadar Vagina Indonesia untuk keluarga Jakarta, mempersiapkan diri anaknya untuk menikah dengan 10 dimensi itu wajib.
Wajib ya. Oke, keluarga Jakarta wajib untuk mempelajari 10 dimensi keluarga untuk mempersiapkan pernikahan. Wah, terima kasih banyak ya Dokter Inge dan Adinda udah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Jadi untuk keluarga Jakarta sekalian, informasi lebih lanjut bisa dilihat di Instagram perempuan_sadar_vagina atau PSV Remaja, dan jangan lupa untuk di-follow ya. Nah, untuk keluarga Jakarta, terima kasih telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.